itu harus masukin kabel ke dalam ruang jantung, baru kamu mendapatkan gambaran listrik yang sesungguhnya, gambaran listrik yang sesungguhnya dari produksi listrik di jantung. Tapi dari ini lagi yang kamu dapatkan adalah aliran listrik yang didapatkan dari roda yang ditaruh di kulit, ya. Jadi EKG itu gambaran listriknya yang seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi pada saat SAO mulai ada potensial, ya, mulai ada keputusan listriknya, terus kemudian ke AV, ya, AV dot. Yang kamu dapatkan adalah gelombang P. Terus waktu di AV dot nggak langsung segera diteruskan, tapi ada penambatan, ya. Jadi begitu listrik dari SK masuk ke AV, di hold dulu sekian detik, terus baru diteruskan ke jadi ada penambatan baru berarti, terus kemudian ke left range, kemudian ke right range. Nah, kalau dari sini jelas kita punya editor, jadi di atas. Jadi kalau misalnya kamu mau lihat depolarisasi dari AV, ya belum P. Terus kalau mau lihat depolarisasi atau konversi dari gelombang dari vertikal, kamu lihat gelombang QRS. Di antara P sama QRS ada penambatan di AV. Ini gunanya supaya nanti kalau misalnya apinya kenapa-napa, misalnya api yang dari 300 kali per menit, misalnya nggak semua 300 itu ke bawah. Jadi ada delay di sini, jadi mungkin cuma 150 ya. Jadi nanti yang terlambat 150. Ini untuk perdarahannya ada dari yang kontemporer sendiri dan kontemporer dalam. Untuk yang kontemporer ada dia hampir mendominan di kebanyakan itu 60-70%-nya itu dari RCA, sisanya dari LCA. Ini variasi normal. Jadi kalau misalnya kebanyakan itu komunikasi. Jadi kalau misalnya ada peningkatan terus kemudian pasiennya jadi sinus gradient, jadi SA block, APO pun gitu ya, hampir 90% dari RCA berat. Jadi kalau misalnya ada kesulitan di koronari kanan, menyebabkan inferior steady, kemudian hasilnya dari AP block, mulai dari AP block grade 1 sampai total AP block atau SA block itu ada. Jadi kalau misalnya ketemu steady inferior, lihat gerakannya brutal. Jadi seperti gambaran tadi, pabrik itu ada SA versi normal 60-100. Terus pakai itu ada testing sekitar 40-60. Jadi kalau S1 bermasalah, misalnya ada 2, berarti S1 nggak benar, S1 kacau, digantikan sama yang APO. Ya, jadi semuanya sebenarnya punya potensi untuk sebagai pabrik untuk produksi listriknya. Cuma masalahnya kalau ada yang lebih cepat, maka yang lain jadi tidak mencetus. Ya. Jadi kalau misalnya SA-nya benar, maka yang normal kalau SA-nya bermasalah, diambil alih oleh APO. APO ini bisa gerakan junctional, jadi mana atau gerakan di bawahnya lagi, gerakan ventricular, jadi biasa ada mereka. Ya. Terus sisanya di bawah sini, yang ventricular, kalau misalnya AP ini juga di awal, maka yang keluar adalah inaperos ventricular. Rate-nya di 20-40. Jadi kalau kira-kira yang biasa, rate-nya 20-40, ini katanya indikasinya buat apa sih? Ya pasti jelas untuk pelayanan terus kemudian untuk pelayanan yang lainnya, misalnya dunia, atau dunia, atau penyumbang dan patologi. Ya, kita bisa tahu ya LPH dari sejarah penyumbang itu kita tahu dari kita. Kemudian ada pengaruh dari obat jantung nggak, misalnya atau gangguan elektrolit, nanti kalau misalnya hipokaleminya, hiperkaleminya, hipokalsemia, hipokalsemia, ya. Ini sebagai dasar gimana sih kayak gitu. Jadi ini target ya. Ini elektrolit negatif sama positif, jadi perbacanya dari yang negatif ke arah positif. Kita baca sebagai gelombang yang tinggi, dia misalnya depolarisasi satu sel otot jantung itu
repolarisasi. Maka arahnya adalah seperti ini. Terus ya, mari. Dan kalau sudah selesai itu sampai ujung ya, mari. Gimana kalau elektrodanya dibalik? Misalnya kamu salah pasangnya kembali, harusnya yang ditarik-tarik jadi ditarik itu yang harus jadi ditarik. Akhirnya plus minusnya juga berbalik, maka gelombang itu juga berbalik. Karena yang dibaca adalah arah dari negatif ke positif yang diterima. Jadi elektrodanya di sini, sedangkan arahnya ke sana. Jadi berlawanan arah, makanya dia berbalik. Lihat. Nah ini pada saat repolarisasi ya gelombangnya di sini, jadinya gelombangnya ke bawah. Nah repolarisasi seperti itu. Tapi kenapa repolarisasi dari chemical justru malah ke atas? Karena itu satu sel, sedangkan di otak itu tidak cuma satu sel, tapi ada banyak sel, jadi yang tergambar adalah justru positif. Jadi untuk elektrodenya ditaruh di mana? Ini ada primordial ya. Jadi cat elektrodenya itu kalau kita ngomong elektrodenya primordial. Jadi tolong dipasang primordialnya di sebelah kanan. Jadi kamu lepas di sini ya. Kali ini yang kanan, ini yang kiri, ini yang di kaki, ini yang mau ngapalin warnanya boleh. Atau kalau misalnya mau ngapalin yang setiap itu ada tulisan P1 kayak gitu atau kayak gitu, terus kemudian tangan kiri, right arm, LL, left LL, jadi dibaca aja. Dan kamu karena kalau misalnya ternyata tapi pakai sesuatu kemudian ada asal dan sesuai warnanya ini untuk pemasangannya di CS1, P2, CS3 pasang dulu CS1-nya, CS1 belum pasang, kemudian P2. Habis itu nanti kita akan menggunakan P4 dan P2, nanti kamu P3 atau P4 terus kemudian P5, kemudian ini yang kita namanya asila, ini yang seperti itu. Nah, untuk yang liquid, yang primordial yang tadi ya itu bipolar, jadinya positif. Kalau misalnya ada listrik yang mendekat arah elektroda itu dia akan ke atas, kalau listrik yang menjauh maka dia ke bawah. Ya, sadapannya adalah meningkat dari dinding depan sampai ke atas. Yang kita mau yang dikatakan di ekstremitas itu bisa bersifat unipolar. Ini sebagai titik positif langsung dan sesuatu yang ada di jadi arah tangan dia bergerak jadi seperti itu. Terus kemudian yang tangan kiri sana. Terus kemudian karena dia titiknya pas di daerah kiri sama kaki kiri maka pakai terus. Jadi untuk kulit unipolar kamu bisa dapatkan gambaran kulit APL dan APL. Sedangkan kalau misalnya itu nanti juga bersifat sebagai bipolar, maka kita akan mendapatkan 1, 2, dan 3. Jadi 1, 2, dan 3. Oke. Jadi yang kanan bersifat negatif, yang kiri bersifat positif dengan arah ke sana. Jadi semua arah listrik yang ke arah sini akan positif, akan ke arah atas dan negatifnya akan ke atas. Oke. Tapi kalau misalnya listrik dari jantung itu berlawanan pada arah kiri, maka akan ke bawah. Ya. Jadi kalau misalnya yang bipolar, ekstremitas bisa nih. Terus kedua itu dari kanan sifat negatif dan kaki kiri sifat positif. Ini dapat intinya nih. Oke. Jadi kalau ada arah listrik dari jantung ke arah sesuai dengan 2 atau 3 ke arah bawah ya, maka akan memberikan gambaran listrik yang positif ke atas. Ini contohnya, misalnya alat listrik itu ke arah sebelah, sedangkan itu benar nih, masanya benar di kanan ini, maka gambaran listriknya adalah positif karena sesuai dengan arah arus. Kalau misalnya dia agak ke bawah, tapi ke kanan atau agak ke kanan, dia agak ke atas, dia akan ke bawah. Ya. Kalau misalnya dia tegak lurus, maka isolasi. Kalau berlawanan dari arah listrik negatif di sini masuk ke sini dari sana.
listrik voltage ini terjadi maka dia berubah. Ya, begitupun dengan sadapan yang di prekordial. Prekordial itu bersifat unipolar, jadi positif. Jadi semua yang arah ke mereka satu pos akan ke atas. Tapi yang arah itu menjauhi mereka ke bawah. Ya, contohnya ini. Ini adalah jadi APL dulu di awal-awal dari contoh ke bawah kan masuk vertikal arahnya ke sana, terus kemudian nanti ke arah bawah, makanya ke arah sana kan positif APL, terus kemudian ke arah sana ke arah kiri. Jadi akan terbentuk gambaran seperti ini, yang APL akan naik dulu, terus kemudian turun. Nah, yang APL dia turun dulu, ya. Terus kalau untuk P1 sampai P2 seperti ini, jadi itu yang bapak dengan sektor itu ada dulu sedikit, terus kemudian baru ada sedikit ke bawah, kemudian ke kaki. Jika gambar untuk P1 adalah R kecil, X-nya adalah R kecil, terus kemudian baru menjauh ke P1. R-nya adalah ini. Kalau yang pendulum, karena dia berlawanan arah, dia Q dulu, Q kecil, terus R-nya ini. Jika kalau misalnya kamu dapatkan gambaran P1 sampai P2 lengkap, maka kamu akan mendapatkan gambaran R lama-lama progresif makin tinggi. Ya, dari R kecil di sini makin lama makin tinggi. Karena menunjukkan vertikal sini ya. Jadi P1 sampai P6 yang kecil lama-lama gede progresivitasnya, terus kemudian S-nya makin lama makin kusut. Ya, ini gambaran progresivitas dari R dengan yang normal. Harusnya R normal itu P1 sampai P6 yang kecil makin gede, PS-nya makin kecil. Nah, gimana tuh kaki bisa tahu? Kaki bisa samping itu dia ada jaraknya yang 1, 2, 3. Arahnya itu dari S1 dulu, terus nanti baru ke KP. KP-nya nanti lewat jaraknya kanan dulu ke bawah untuk S1 P itu oleh dua ini tabungan dan api. Kalau nggak ada masalah, maka api ini dari kiri sebelah, maka gambarannya harusnya gambaran P yang sama gede. Ya, ini P untuk nanti yang kanan, setengahnya untuk P yang nanti. Normalnya durasinya 2,5, tingginya 2,5. Itu gambaran gampangnya gitu. Jadi lebarnya 2,5 kotak, tingginya 2,5 kotak. Lebih dari itu berarti ya, berarti pemasaran. Kalau yang membesar di kanan, maka gambaran yang kanan kalau didominan tinggi banget nanti. Kalau yang kiri dominan turunnya kan M, baru mau turun gede lagi. Dia karena bentuknya di P oleh dua meja di kanan dan kiri. Ya. Untuk P1 memang bentuknya dipasif. Ya. Karena kan P1 ada di. Berarti sama ya Bapak? Jadi dia turun ke bawah dulu kan di EKG di gambar kita kan yang A itu kan jauh dari P1, maka yang A itu ini ya P1 kamu dapatkan gambaran yang naik dan turun karena kita SP foto aja loh sedangkan untuk yang kedua dua-duanya positif listrik kita dialirkan semuanya ke bawah. Ya. Jadi kalau saya untuk kerugian sesuai dengan ilmu kayak gimana hanya untuk yang di dua dan isi sampai 5. kalau atrium kanan gede maka ini tinggi banget, tinggi dan lebar lebih dari 2,5, tingginya lebarnya lebih dari 2,5. Kalau ternyata atrium yang gede, maka dia akan buruk kayak begini, terus nonjol.
C1 nya kalau atrium punya kanan gede, maka ini segilan terus baru kecil. Nah, kalau atrium gede, yang gede itu apa? Jadi naik terus gede banget. Ya, gampangnya seperti itu. Satu buku soalnya. Satu buku. Kok satu buku ya? Terus kemudian logikain sih, bukan lihat apa. Aduh. Jadi untuk yang pakai dot, yang ada terus kemudian naik dia. Setelah dari pakai dot, turun ke vertikal. Nah, dari vertikal ini kamu dapat yang berat IMS. Ini yang di atas ini, ya. Disebut kompleks IMS, tapi kalau misalnya nggak ada juga, tetap kita ngomongnya kompleks IMS. Oke, kalau nggak ada itu, yang Kotak kecil. ya gelombangnya nggak salah negatif itu harus ke atas, misalnya kayak satu. Kotak ini ya. Kotak kecilnya nih. Nah, J-point itu ya, jadi setelah R terus kemudian kembali ke visual effect. Atau kalau misalnya R terus S dulu, ya, Q, R terus S dulu kecil ini, terus balik lagi ke visual effect. Nah, ini adalah kompleks J-point. Kalau ada TI, dia nggak balik ke J-point dulu, misalnya belum selesai dulu, dia udah langsung ini eksperimentasi. Atau bisa turun dulu, jadi turun naik eksperimentasi. Ya, ini untuk yang J-point. Kita pernah lihat ya, ada semi J-point-nya balik ke visual effect. Belum sampai J-point udah tinggi kayak ini ya, misalnya point. Atau yang ke bawah S dulu terus kemudian naik seperti itu dengan step. Segment ini, ya, segment itu adalah proses setelah dipolarisasi, ya. Terus kemudian wave itu repolarisasi. Jadi gambaran di wave ini adalah gambaran otot terus sedang mau apa ya, kerja solid, ya. Terus untuk siklus jantung kita bisa lihat itu adalah polarisasi informasi dari atrium, terus kemudian sekretan itu menggunakan delay dari apenot dari S1 sampai vertikal. Terus kemudian kompleks IMS, ini kompleks IMS menggunakan vertikal sejajar depolarisasi. Terus segmen SD tadi ya, ini adalah gambaran output yang selesai repolarisasi dan repolarisasi. Kalau segmen gelombang T itu adalah repolarisasi. Terus gelombang itu biasanya nggak kelihatan, tapi kalau untuk kaliannya gelombangnya tinggi. Terus kemudian segmen TP, nah dari isoelektrik itu adalah sebenarnya ini. Ya, dari isoelektrik adalah setelah gelombang T, terus kemudian mau gelombang P. Itu dari isoelektrik dia sebenarnya. Jadi jalur konvensional lagi dinilai sebagai si PQ ini sebagai isoelektrik lagi, bukan ya, tapi T seperti itu. Ini pemasangannya kita belajar di CSK, kata, terus kemudian L, intensitas dari L-nya biasanya warnanya merah, kita mengenai mana boleh bilang penuh. Tapi yang lain ya kadang-kadang mungkin harus pakai buta, heboh, mungkin sampai semuanya, mungkin karena panik pasang asal-asalan atau klik apa, mungkin pasang aja di capitan tangannya itu takutnya jadi perisakan dari si link itu ada namanya kalau itu namanya kalau FK ya berarti bypass kalau ya. Terus kemudian ini untuk pemasangannya C1 T1 sampai T2 sesuai ini ya, cara melaksanakan pemerintahan jadi seperti ini atau dulu yang nanti di CS5 terus kemudian di T2 seperti 4 dan pasang T3 kemudian sejajar plus 4 kemudian ini lain maksudnya. Kalian tahu dari ada yang tipe kamu gitu ya,
nyedot kulit sampai tulang itu tadi tipe pakai stiker level. Kalau pakai stiker level lebih enak kalau misalnya maksudnya rusak untuk mobilitas, misalnya kamu harus menggunakan lebih enak pakai stiker. Tapi kalau nggak ada cuma ini kalau saya mau dipasang sebelah kanan, jadi misalnya pasiennya stay inferior, ingat semua stay inferior kamu wajib periksa EKG kanan sama posterior ya. Karena stay inferior sesuai dengan ini ya. Kalau misalnya inferiornya namanya RCA, jadi kalau RCA, kalau misalnya kan ada seperti ini di atas cabang RT, otomatis kami juga bisa infark. Oke, jadi kalau misalnya kamu ketemu stay inferior, di 2-3 AVR, kamu langsung lanjutkan ke pemeriksaan ECG kanan. Ya, kamu yang ke bawah. Supaya kamu tahu kan infark ya, dan kalau misalnya impaknya setinggi ini, jangan-jangan posterior juga benar. Kalau lebih tinggi dari LV, ya jelas semua kan yang pasti posteriornya bisa ya, LV-nya bisa. Jadi kalau misalnya kamu ketemu posterior, wajib hukumnya kamu ambil 2 EKG lagi, EKG kanan ya. Gampangnya kamu tinggal mirroring aja ya, mau lepas semua, atau pindahin semua ke kanan. Tapi yang paling penting ada yang V3, V4, V5, V6. Jadi yang ini nggak mau kamu pasang tuh V1, V2 nggak kamu pasang. Kalau mau pasang lengkap, misalnya pada pasien yang dari V3 itu harus pasangkan V1, V2, V3, V4, V5 nya dipasangkan. Kenapa? Kalau disorkannya nanti airway progression juga berbalik. Kalau yang tadi kan arah jantungnya ke sini, maka V1-nya R-nya lebih kecil, makin ke enak jadi makin tinggi. Kalau disorkannya, kalau nggak tahu pasang lengkap begini, maka akan dapat progresi progresi R juga berbalik. Misalnya jantungnya di kanan, kalau pasangnya di sini berbalik. Makin ke sini bukannya R makin tinggi, kalau makin negatif kalau jantungnya di sini. Ini kalau saya sama dengan balik. Nah kalau yang posterior itu sebenarnya sentilan dari V1, V2, V3 yang satu yang berbaliknya. Jadi cara gampangnya ya kamu tinggal lanjutin aja, ya lanjutin aja yang begini. Kamu ambil 3 bit, ambilin V1, V2, V3, kamu lepas, terus kemudian kamu cantolin di belakang. Ya, taruh di ini yang sebelah posterior, taruh pas di bawah belakangnya, tingginya sama di kepala kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu males nih EKG sampai 3 kali, boleh V1, V2, V3 kamu pakai di sini. Kamu pakai di V3R, V4R, V1, V2, V3. V4, V5, V6-nya kamu pasang di posterior. Tapi peringannya nanti kamu coret V1, V2, V3 kamu coret V3R, V4R, V5R. Nah, V4 namanya kamu coret semua berarti V7, V8, V9. Ya, jadi cuma untuk 2 kali kerja aja. EKG 12 lengkap, EKG kanan dan posterior langsung jadi satu. Interpretasinya gimana sih cara bacanya ya? Pertama cek kalibrasinya dulu, sama cek dulu leadnya ya. Jadi cek leadmu itu udah bener atau enggak, leadmu udah bener atau tidak, ingat disampaikan. Oke, aspek yang normal itu kayak gimana sih? Nah, aspek yang normal kayaknya kebalik, karena dia kan arahnya ke kanan, dari jantung kiri ke arah kanan. Oke, jadi P nya itu wajib ke bawah, RS-nya wajib ke bawah, T-nya wajib ke bawah. Oh benar nih, dari leadnya benar ya misalnya ya. Lihat lagi juga lead 2, lead 3, inferior lead 2, 3 inferior ini kan semua ke bawah. Berarti P-nya harus ke atas. Cuma nggak harus dilihat semua, kamu cukup lihat sampai kanan itu juga. APL-nya udah benar-benar P ke bawah semua, P ke bawah,
bawah, T-nya ke bawah kan. Ini keduanya dia P-nya ke atas kan, QRS-nya ke atas kan. Iya. Kalau misalnya P-nya ke atas, QRS-nya ke bawah, ya nggak masalah. Karena mungkin inferior, ya all inferior limfa, dia nggak punya QRS lagi, dia udah QRS. Tapi yang penting P-nya wajib ke atas. Seandainya P-nya ke bawah ya, ini P-nya ke bawah, QRS ke atas ya, makanya. Berarti kamu pasang elektrod dan alatmu kok benar. Iya. Kita diulang, matikan lagi leadnya udah benar. Jadi biar dulu itu benar atau tidak. Karena bisa saja ada normal, malah itu voltnya mati ke bawah semua ini. Padahal kamu yang bersama kamu bilang omnikan. Padahal normal. Jadi lihat dulu, jadi kita pasang dari benar atau tidak baru mulai. Selanjutnya adalah interpretasi PKG untuk kalibrasi konteks. Ini penting, wajib banget kamu lihat dulu populasi bentuk berapa yang terpasang. Normalnya adalah 10 mm per 1 mV. Ya, karena kita sebelum membaca EKG itu dengan satuan kalibrasi yang standar 10 mm per 1 mV. Bisa disebut KPH kalau R di S155 yang 2 mV. 1 mm. Nah, sedangkan kalibrasi pun 20 tinggi juga kan, misalnya itu 20 mm sama dengan 1 mV. Kamu nggak lihat kalibrasinya, kamu tidak nyampe padahal harus dibagi 20. Lalu kamu itu mm. Kamu kecoba LPH padahal pastinya nggak LPH. Kamu bilang ini saya ini padahal enggak. Jadi lihat kalibrasinya. Ini kan dianggap kalibrasi di atas 1 mm. Nah, kalibrasinya berapa dulu? Kalau kalibrasi 20 ya, pasien itu akan punya estimasi 2 mm yang sebenarnya kalau misalnya balikin ke 10 mm ya 1 mm. Jadi lihat dulu kalibrasinya terpakai berapa. Kamu kalau mulai kalibrasi lihat di sini ya, kotak kecil kayak gini, ini kalau dia 10 ya, 2 kotak besar berarti artinya 10 mm per 1 mV. Contohnya kayak gini. Nah, ini kalau misalnya dia yang paling kayak gini, maka setiap pojokannya dia 10. Oh, berarti kamu bisa langsung hitung. Apapun pelayanan di sini bisa langsung hitung, ya, lagi ya. Dan ada 3 itu dia memang frame kecil, ringkas, jadi dia memanjang, perilaku itu memanjang, diperhatikan setiap menitnya. Ini yang kalau ini yang 10. Tapi di sini mulai dari 1 ke 2 dia 5. Dia perhatikan di sini dia 5. Jadi kalau misalnya mau ngitung sterilitasnya, kita perlihatkan dia di sini kan ada 5. Tuh, sebenarnya sangat dari normalnya. Jadi tinggi banget ini. Jadi dia harus dikali 2. Kenapa dia otomatis mestinya jadi setengah? Kalau QRS pasti tinggi juga dan kalau dibiarkan saling tabrak-tabrak. Iya, kayak itu. Ini juga jadi kali juga nih menabrak dari stempel kayak gini atas ke bawah. Itu akan tabrak-tabrak. Oke. Jadi mesinnya otomatis langsung ini intinya bisa kali. Jadi perhatikan lagi tekniknya tapi dia rekor dia kalibrasinya 5 atau 10. Kalau itu di sini kamu harus kamu itu sebenarnya ini 20 ya, tadi aplikasinya kalau 10 standarnya kayak gini, kalau besar itu kayak gini, jadi kecil ya. Iya. Ini low voltage, kamu bilang low voltage, padahal ya kali 2 dulu. Atau belum ini LPH nih kan, bahkan LPH dia dulu kalibrasi 20 dari 20 kamu itu terus selain itu kamu juga lihat kecepatannya, nomor kecepatan standarnya 2 kali per detik. Artinya setiap 1 kali kecil 2,64 detik.
satu detiknya 5 kotak, 2, 3, ya namanya ini. Kapan kamu harus begini? Misalnya kayak gini, kamu bisa gedekan speed maka gambar itu akan lebih panjang, akan lebih lambat. Ya, jangan kamu bilang ini berarti bilang dulu kecepatannya berapa liter. Ya, ini bukan berarti. Kapan kamu keset ke 50, kalau misalnya kamu kecil itu cepat berarti, tapi kamu juga nggak tahu dilambatin kan kamu bisa mentas bentuk EKG belum dengan kecepatan itu biar bisa lihat lebih betul lagi, cepat lagi. Kalau itu tipis-tipis banget tuh, naik turunnya nggak terlalu kelihatan. Tuh, bisa kamu mau nyari kayaknya Cepet banget ya ngerekamnya. Kalau bawah kan lebih enak ya. Ya, amplitudonya tadi 10 mm per milivolt, kamu gede ke 20. Jadi kelihatan nanti P-nya begini. Ya. Terus irama yang normal itu setiap P disertai QRS, tidak dimakan oleh QRS. Terus kemudian setiap QRS masuk ke gelombang P ini ini ya saling ya. P dulu baru QRS kemudian itu. Terus gelombang P positif harus di 2, 3 pakai 1. Itu harus positif. Tapi gampangnya kamu lihat di 2 cek ini wajib positif. Kayak interval normalnya nggak lebih dari 3 sampai 5 miring normalnya itu ya range-nya 5 kotak, lebih dari 5 kotak berarti ada kepanjangan kayak waktu itu dari 1. Oke, ini namanya sinus ya. 5 per 3 kotak interval nggak dijelasin. Bentuknya bentuknya tapi kalau misalnya bentuknya beda-beda ya berarti bukan sinus. Irama jangan tapi sama dari atau bukan dari eskalator. Jadi wajib eskalator kita bukan eskalator karena ada yang atas ada yang bawah ada yang gitu. Jadi yang irama biasanya kita lihat di dua panjang. Ya, jadi panjang mana yang bawah biasanya kalau yang begini kamu lihat bentuk ini sama semua dan kalau maju lagi P-nya kita suka P jadi sebenarnya bukan dari satu tempat bukan dari S1 tapi sekitarnya semua. Nah irama sinus yang lama itu 40 sampai 100, kalau di atas 100 berarti laki, di bawah 100 di bawah 10 berarti lagi. Bentuk iramanya macam-macam. Bisa sumbernya itu dari struktur di atas vertikal, makanya namanya supraventricular tachycardia. Misalnya atrium tachycardia, bisa vokal, bisa satu tempat itu diatur terus, atau di banyak tempat diatur supraventricular. Oke, disebut multivokal. Atau atrial flutter, atau ada atrial fibrillasi, atau ada AVNT dan AVNT. Ini harus pakai ini saja baru tahu bedanya. Atau misalnya SA-nya nggak keluar sama sekali, SA-nya tidak bersosialisasi sama sekali, maka diambil alih oleh AV. AV ada yang di junction ke QRS sama-sama karena pas di bawah AV dia masih apa kan? Tapi kalau misalnya vertikal yang berperan, dia akan 20 sampai 40 kali QRS-nya yang ada. Kalau misalnya vertikal tachycardia ya ini dia akan lebar-lebar dan berbut. Kalau vertikal fibrillasi gambarnya kayak gitu. Kita lihat satu-satu. Nah ini AF. Jadi kalau adanya AF itu irregular, ya. Kamu bisa lihat P-nya, bisa juga kalau yang dia force, yang kasar, kamu bisa lihat P-nya. Ini kasar. Tahu kecepatannya berapa? Iramanya nggak teratur yang tidak teratur, jadi irregular. Karena ada yang irregular tapi teratur. Kayak saya di sini di sini satu detik normal, satu detik tidak normal, satu detik normal, satu detik tidak normal.
irregular tapi masih relatif reguler ya, masih bisa kita baca polanya. Tapi kalau AF dia irregular, suka-suka dia. Jadi kiasnya ada yang rapat banget, ada yang jauh banget, ada yang berbeda-beda, namanya tak karuan. Kalau dia irama yang sekarang tidak karuan, kamu langsung aja mikir yang pertama ya. Yang kedua bentuk vokal dia lagi. Oke, yang A itu dia lebih halus, ya, lebih menumpang. Kadang bahkan yang artinya memang lurus, tapi kiasnya tak karuan. Kamu nggak bisa lihat PD yang mana, kadang gerul-gerulnya seperti bisa jadi lurus, tapi kiasnya nggak karuan. Ada yang cepat banget, ada yang jauh banget. Berarti irama yang vibrasi. Kalau irama atrial flutter, kamu bisa lihatnya biasa aja, mau lucu-lucu. Lihatnya yang penting dikali lah. Kalau yang prekordial, kamu bisa lihat 2, 3, 4, ya. Ini yang 4/1. Nah kalau 2/2 ini agak susah ya. Nah, yang 2/2 itu sama kayak sinus takikardi. Kamu bisa bedainnya. Oke, tapi kalau misalnya kamu lihat tanda khasnya adalah setelah P tidak ada garis isoelektrik. Kalau misalnya jadi namanya istilah garis isoelektrik tersebut P ini, kamu bisa duga ini suatu faktor 2/1. Karena sinus takikardi wajib ada garis isoelektrik. Ini nggak ada garis isoelektrik. Ya, untuk bedain sinus takikardi dengan atrial flutter 2/1. Nah, irregular juga bisa kalau flutter dengan variabel AP connection, kadang 2/1, kadang 4/1. Jadi DD-nya ada 3, ada atrial flutter dengan produksi variasi produksi, ada multivokal atrial flutter. Khusus untuk yang irregular ini sebenarnya. Nah ini vokal atrial takikardi, tahunya dari mana? Lihat aja, APR-nya P-nya ke atas, hitungnya P-nya ke bawah, bentuknya aneh, IRS ke atas, P-nya ke bawah, hitnya udah pasang dengan benar. Terus bentukan P-nya nggak wajar, bentuknya kok aneh begini, produksi ke bawah, koreot, ada yang berbentukan. Jadi ini vokal kata satu apa? Karena bentuk B-nya sama terus, bentuk B-nya sama terus. Kalau yang ini vokal bentuk B-nya ada putih, ada bentuk bergerak, ada tinggi. Syaratnya adalah 3 wujud ya. Setidaknya ada 3 bentuk B. Kalau ketemu kayak gini, IRS yang berlalu ada, kemudian P-nya bentuknya beralih paralel, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang buntut, ada yang turun, minimal 3 bentuk, berarti multivokal. Nah, ini kalau misalnya case kamu nggak bekerja, kemudian di-handle bersama junction, jadi tetap di bawah itu, ada dikasih, kemudian dia yang berperan, kita tahu dia punya rate 40 ya, IRS-nya rapat-rapat karena dia dari bekas ya. Jadi kamu nggak bisa lihat P-nya yang mana, karena P-nya benar-benar nggak ada. Terus kemudian kamu lihat IRS rapat dengan rate yang 40-60, berarti ini SA atau bisa kandidasi stres dengan tidak lolos dan sudah karena IRS rapat. Berarti kalau misalnya APF dengan total APF blok yang tadinya irregular menjadi regularized APF. APF ini di WTF udah lama, kok sekarang kiasnya tak regular ya? Kok jadi gini? Kok jadi betul sekali kiasnya? Betul sekali. Tapi dia APF ini nggak tahu. Itu jadi kalau kondisi seperti ini dari kamu adalah AF
local. Ya, jadi seluruh aktivitas di atrium di supraventikular tidak diteruskan ke permukaan AV-nya belum total. Ya, jalur masuknya benar-benar blok tertutup, tidak bisa masuk, terserah atrium, korin, AV, ventrikel akhirnya oleh junction lalu kiara. Jadi ini irama junction 40-60. Ya. Tapi kalau kiara lebar-lebar, irama 20-40, berarti yang handle adalah ventricle. Ya kamu tidak tahu berarti misalnya kalau ternyata ini yang handle ventricle, ngomongnya available ventricle AM itu nanti irama lolos ventricle. Berhubung ini irama lolos junction ya tapi untuk junction ada beberapa istilah yang kalau junction yang 90 kali berarti accelerated junction. Karena irama junction namanya kalau 60 sampai 100 berarti junction dimasuk accelerated junction. Kalau junction di atas 100 berarti junction tapi ini SCT dan yang AV bedanya apa? Kalau AV block re-entry, pusat re-entry-nya ada di AV. Ya, karena di AV itu ada dua jalur barat, jalur cepat. Kalau ternyata jalur cepatnya blok, karena ada IBC, terus blok, atau free block ya, karena setelah lewati kan dia ada fase nggak bisa dilewati lagi. Fase istirahat dulu. Terus kemudian setelah lewat jalur kedua, karena ada diisi lewat jalur cepat, irama yang di atas yang asli keluar lagi nggak bisa lewat yang cepat karena sudah terpakai. Dia lagi istirahat. Akhirnya lewat yang lambat, lagi lewat yang lambat, yang cepat udah bisa dilewati. Jadi ada terbalik, masuk ke yang cepat balik ke terus tetap diterusin ke bawah, tapi kita akhirnya atas bawah muter-muter. Ya untuk yang AVNT. Kalau AVNT, AV, jadi muternya itu AV dan ventricle karena ada jalur aksesoris. Jadi SPT bedanya AV non-pregnancy dengan AV non-pregnancy itu yang satu muternya AV non-pregnancy karena ada jalur cepat dan jalur lambat di AV. Kalau yang AV pregnancy dia muternya di atrium dan ventricle karena ada di jalur tambahan aksesoris. Ortodromik kalau misalnya jalur ventrikelnya melalui jalur yang sebenarnya, jalur baliknya lewat jalur aksesoris, atau antidromik kalau kebalik. Jalur ventrikelnya lewat jalur aksesoris yang lebih lambat dan jalur baliknya lewat jalur yang sebenarnya. Nah ini sinus pares dengan ventricle escape ya. Jadi kamu nggak bisa lihat P-nya yang mana, ada pause, extra pause, sinus plus, sinus pause. Terus kemudian di handle sama QRS yang environmental dari environmental. Maka kamu jangan bilang ini irama lolos jangan kalau ini irama lolos itu adalah irama lolos ventricular karena asalnya jadi kenapa sih ventricular itu lebar-lebar? Karena sumber listriknya dari ventricle. Kalau sumber listrik dari ventricle nggak lewat di atas, maka penghantarannya sel to sel. Jadi sel tetangganya, sel orangnya adalah bagian yang jelek. Kalau misalnya penghantarannya jangan lewat berkasis, ya kan tetap di jalurnya, tetap di jalur listriknya. Jadi biasa. Dan kiasnya lebih lambat karena pabrik ventricle itu cuma 20 sampai 40 kali. Kiasnya rendah dan taliknya lambat. Nah, kamu ngomong sebagai sinus pares dengan irama lolosnya. Begitu pun yang ini AV block ya. Irama AV block dengan ventricular. Jadi kamu lihat di sini P jalan sendiri, P jalan sendiri, P nya jalan sendiri, IRS nya jalan sendiri. Ya, P nya aktif sendiri,
bisa lewat kan gitu. Jadi Antonio tetap ada ke pay sesuai dengan kontraknya 60 sampai 100 juta per menit. Tapi nggak ada yang bisa masuk ke chemical. Kalau nggak ada yang bisa masuk ke chemical nggak kerja gitu. Jadi dia terserah yang handle siapa. Oh yang handle Jackson dari investasi atau yang handle chemical. Kalau dia siapa? Ranknya 60 sampai 100 berarti Jackson. Tapi kalau Jackson juga yang handle chemical ya ini akibatnya pakai belum total jadi P-nya main sendiri nih P terus dia sih yang main sendiri dan lebar harganya nggak kira lolos apa kayak ini harus rekod-rekod dan cepat ya ini ya bentuknya satu cuma ke atas tempatnya asal yang ini di directional atas bawah hasilnya keracunan di box ini baru masih untuk keracunan di box ini ini tempat konsumsi di box yang pernah terus jadi kayak gini di directional tinggi harus keracunan di box atau kayak gini ada ke atas berputar musuh juga ya ini tosa dan orang sebenarnya kalau gitu ya kalau bukan kalau itu sebabnya ya kita nggak mau konsentrasi kita mau kalau ini tapi kalau sebabnya karena ini yang lain jangan ambil dari ngomong sebagai konsentrasi ini yang rasa jeruk ini ya akan dijual informasi yang terus jebret maksudnya jebret tadi kita udah belajar gimana cara mereka ini sudah benar belum masaknya terus mereka mungkin belajar juga kalibrasinya ya masih juga dengan kecepatan terus kemudian yang mana sebelum nanti sekiranya kayak gimana semua lanjut ke reflect untuk reflect ya gampangnya hitung terus sebenarnya jalan kerja untuk terus kemudian dibagi 1.500 kalau saya mau kotak gede kamu bagi 300 bagi kotak gede yang kayak gini kamu cari yang paling gampang kamu cari R-nya yang segera garisnya jangan cari yang susah cari aja jadi 2 yang panjang terus kemudian kamu nah ini gampang hitungnya ini besar di sini 1, 2, 3, 4 kotak besar ya terus kemudian ditambah 2, 3 kotak kecil jadi kan 20 ya ya wes 223 itu ya dapatnya 65 atau cara gampangnya adalah kamu kan tahu setiap kotak besar itu 300 ya berarti kalau misalnya R di sini jatuhnya berarti 150 kalau jatuh di sini berarti 100 jatuh di sini berarti 75 jatuh di sini berarti berapa 60 oh sorry ini 300 ya satu kotak besar 300 kalau jatuh di sini berarti 150 kalau jatuh di sini berarti 100 jatuh di sini berarti 75 jatuh di sini berarti 60 oke berarti ini harusnya 60 ya dia menuju kotak 75 berapa kotak? 1, 2 kotak menuju ke kotak 75 berarti satu kotak ini bernilai 3 berarti antara 5 atau 6 ya gampangnya ya saya mau mencatat jadi kamu bisa hitung ini kotak berapa sih 1, 2, 3, 4, 5 oh 5 berarti 60 kali 6 menit 60 kali per menit menuju ke 75 berarti satu kotak kecilnya 3 ini 2 kotak kecilnya berarti 60 kali per menit kalau misalnya jatuhnya di sini berarti 75 menuju 100 satu kotak kecil berapa nilainya? 5 tuh, berarti kalau misalnya ini 75 berarti 2 kotak ke sana
apa? Ya kan tapi kayak gitu. Cara cepatnya harus itu harus itu begitu kan kalau jadwalnya di sini 3 kotak besar kan berarti 100 menuju ke 140 berarti setiap satu kotak bernilai 10. Jika pokoknya jadwal ini kalau pokoknya jadwal di sini berarti 140 karena satu kotaknya bernilai 10. Itu untuk cara cepatnya. Nah, ini kalau misalnya kontennya yang nggak beraturan ya, misalnya ada cepat ya malah, udah kami hitung aja deh 1 menit kalau saya mau untuk 1 menit, atau misalnya juga aja deh jadi 5 kotak besar dikali 3 dengan 15. Terus dikalikan 1 menit yang paling 20. Ya, ini saya akan ambil 3 tiga, terus dengan itu 2, 3, 4, 5, 6, 20 ke 150. Itu ya, bisa kayak gitu. Untuk material rate, hitungnya dari P ke P. Kalau physical rate, terus intervalnya itu 3 sampai 5 kotak normalnya. Kalau misalnya kurang dari 3 kotak berarti ada nomornya juga ada jalur aksesoris ya, karena kan harusnya masuk HP itu teman-teman lebih cepat dari yang seharusnya. Jangan-jangan ada jalur dalam atau misalnya dia kamu panjang belum itu masuk ke AC mana ya nanti ya terus KB berikutnya nanti ada AC blok apalagi jadi 3 kotak kecil mau lebih dari 5 kotak kecil berarti AB kurang dari 3 berarti ada jalur kemana. Ini contohnya yang panjang, contohnya di blok T1 gampang ya, pokoknya T R walaupun katanya P ke S, jadi yang dibutuhkan adalah P ke Q. Kita tahu sih siapa yang masih mengerti itu. Ngomongnya kayak ada berkala, ini saya awal P sampai awal Q. Ya. Ini kalau diibaratkan pemirsa mulai kejauhan mulai ada masalah dengan pacarmu. Break masih berhubungan tapi agak kurang dikurangi komunikasi ya. Terus derajat kedua tipe 1 atau kebanyakan kedua, jadi P makin lama makin jauh. Ini tadinya gini makin lama makin jauh. Tidak ada kabar. Kemudian dia resonans. Ya, jadi PR nya terus apalagi makin jauh. Tidak. Ya, makin berat. Atau yang ini yang lebih bahaya nih. Mau tampak manis ya mulutnya. Kalau kadang nggak bisa bilang sama. Terus nggak mau lagi. Oh, akhirnya direct lagi ya. Wilayah itu. Apakah mahal? PQS jaraknya bagus, jaraknya optimal. Tahu sudah, tahu. Teman-temannya sudah dikondisikan. Temannya bilangnya 100 ini yang berbahaya. Dia menuju ke total itu. Oke, atau yang terakhir, ini yang high grade itu 3:1 atau lebih, ya. Jadi nilai sama, ya. 3:1 yang 3P, 2/3, lalu QRS-nya 1, 2, 3, 4. Jadi di atas 3 bisa 4 bisa 5. Lalu muncul QRS-nya, jadi berarti high grade pakai blok. Dia masuk grade 2, tapi yang high grade, ya, yang lebih parah. Atau yang betul-betul P jalan sendiri, P itu 1 udah perlu lagi
IRS begini, ya, bisa different, ya. Dan kamu tetap kalau main dari solusinya jalur orang dalam. Nah ini, kalau kan gini ya, semua harusnya masuk dalam itu masuk ke jadi PR untuk apa? Dan kalau ada jalur orang dalam, bagian sebelum tadi jadi ada itu biasa diutamainnya ya P nggak ada PR-nya terus dia ya hasilnya seperti itu PR pendek terus diutamain ini kita sebut dengan pre-eksitasi dan sebelum eksitasi tidak ada yang bukan kamu sikap arah dengan listrik ada delta normalnya begini atau B kayak terus kias nah ini ada segitiga contohnya ini ya yang apa ya ada segitiganya ada jalur ini disebut dengan pre-eksitasi atau WTW maupun WTW boleh. Tapi kalau yang bicara ini yang bisa menjadi yang WTW vektor atau itu terus gimana kalau ternyata ini kayak kemarin yang eksperimentasi juga kontak bukan kontak ya kontak infus terus PR-nya definisi tidak turun Q patologis karena bukan infak ini yang eksperimentasi ini menjenak belum waktunya J poin belum waktunya turun selected menjenak lagi jadi ada eksperimentasi di segmen S terus ini kayak depression turun kalau P1 sama P dibandingkan dengan PN ini application hingga sisi selective applicationnya hingga sisi selective yang kalau delta ini hingga sisi selective ini application oke jadi dari PR aja kamu bisa dapat banyak hal ya kalau PR yang berbeda oh jangan-jangan eksitasi WPW itu baca tahu ya contoh PR panjang saja tapi BB1 bulan 3 activity atau PR depression jangan PR jadi PR top kamu bisa lihat banyak hal terus IRS-nya sekarang kita lihat IRS-nya jadi IRS itu polarisasi dari kreditor ya nah global view bisa ada tergantung letak di PR jadi kalau nggak ada global view-nya ya PR nggak ada global view sudah nggak nah normalnya itu 2,5 lebih dari itu IRS aja berarti legal ya mungkin ada jadi normalnya harus di bawah 2,5 mili kompleks IRS oke nah kalau IRS-nya mulai belakang aja sih bisa bisa PVC memang vertikalnya yang kadang kuat atau hiperkalian yang berat IRS-nya saja atau bata-bata misalnya lagi belum sebelum saya nah ini contohnya brand pilot explore ini namanya PPP ini namanya PPP dan IRS-nya lebar lebih dari 2,5 kotak kalau 2,5 sampai 3 kotak namanya incomplete kalau lebih dari 3 kotak namanya complete pilot explore cuma itu doang bedanya nah LBBB kamu lihat kalau LBBB ya L sebenarnya L-nya ya kan tahu ada dua jelas ada yang ke kiri ada yang ke kanan kalau yang pakai dari kiri gampang kamu bisa lihat di lateral B5 B6 kamu lihat aja kalau PRS L-nya dari sektor ya naik turun naik jadi kayak gini kayak putihnya kayak huruf M ya kalau kira-kira kayak huruf M terus P1 P2 P3 ini yang bukan
QS jadi input bahwa begini wes LBB ya. Ya, jadi kayak gini ya, lateralnya kayak gini kira-kira lateralnya kayak gini yang vertikal kanan kayak gini kita ulang wes namanya L B B B nah gimana kalau yang R B B B ya udah sisi vertikal kanan kamu bisa lihat dari B ya kebalikannya ya tinggal lihat huruf M-nya ada di P1 sama P2 ya terus yang kamu lihat lagi adalah vektornya itu kan S di vektor itu menggambarkan vertikal kanannya telat karena dia banyak range block maka vertikal kanan disebut pink molor kayak gini tingkat atas jadi kiasnya tapi S-nya loyal S-nya loyal sloping S di lateral itu tandanya jadi RSR-nya atau bentuk M-nya ada di face atau V2 S-nya loyal. Oke, jadi kalau bisa nentuin dia kira-kira di kanan atau di sini ya cuma butuh lihat lateral kayak begini sama di depannya PVC atau prematur teknologi yang PVC pokoknya IRSM yang asalnya dari vertikal kamu tahu dari vertikal kenapa kan IRSM nggak ada gelombang P-nya gelombang P-nya ada namanya PVC tapi kalau tiba-tiba belum waktunya R belum waktunya tapi ada gelombang P dan IRSM tetap berarti PHC prematur material contraction gitu aja gambarnya. Kalau nggak ada gelombang P-nya tiba-tiba ada IRSM bebas berarti multivokal karena ada yang ke bawah ada yang ke atas ya, ada yang depresi ke bawah ada yang depresi ke atas tapi sumbernya tidak hanya dari satu tempat tapi dua tempat. Nah tergantung leadnya ini yang membaca lead berapa seandainya membaca adalah lead 2 lead 2 itu kan dari atas ke bawah ya. Nah kalau sumber di apical misalnya pencetusnya adalah di apical radical maka akan terbaca kembali ya tapi kalau sumbernya ada di sekitar di atas divisinya ya vertikal itu di sekitar output di sekitar outcome di sekitar partikel model pas letusnya akan jauh maka dia ada di atas dari situ aja kamu tahu kira-kira sumbernya di apex itu atau di output sekitar meter atau iya. Ini contohnya yang ini yang satu kapal seperti yang ini sebenarnya ini kurang di ini berarti setiap kali 4 ya satu dua tiga enamnya jadi divisi 1 2 3 4 divisi wajib super jadi buat ini saya atau dia terlibat atau namanya atau namanya subscribe kita ini yang penting ini lawan Iya, langsung aja nggak ada langsung desktop jadi ini adalah minimal sudah bisa atau terlibat
Kemudian dari QRS itu kita bisa lihat kalau QRS tidak nol, kalau kita 4 kali. misalnya kita ada contohnya ya, misalnya kita lihat dari masalahnya. Oke. Kalian tahu kan kalau dia masuk kopi ya, gimana? Kopi namanya, terus ini selain T-nya besar, ya mereka P-nya begini. Mana P-nya siap. Kalau ini selain W, ini dari perkaliannya berat banget, jadi kayak iranas sikus jadi naik turun. Kan iranas minus apa? Jadi naik turun. Disebut dengan Selesai.